Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Putri Tanjung dari kelas S5D dengan NIM 22112035. Di sini saya akan menjelaskan materi kebijakan tentang outsourcing dalam ketenagakerjaan. Outsourcing atau alih daya diartikan sebagai contract work out menurut definisi Maurice Graver. Outsourcing dipandang sebagai tindakan mengalih beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain, di mana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama. Dasar hukum outsourcing salah satunya terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 2 Maret 103 tentang ketenagakerjaan. Selama ini pengaturan tentang outsourcing merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di dalam undang-undang tersebut memang tidak disebutkan secara tegas mengenai istilah dari outsourcing. Namun demikian, berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan tentang suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Jadi, perjanjian outsourcing dapat disamakan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Syarat-syarat outsourcing. Yang pertama, tidak boleh untuk melakukan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan langsung proses produksi. Yang kedua, hanya untuk jasa penunjang. Yang ketiga, harus ada hubungan kerja antar pekerja atau buruh perusahaan penyedia jasa pekerja. Yang keempat, perjanjian kerja dibuat secara tertulis yang didasarkan atas PKWT atau PKWTT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kelima, perusahaan penyediaan jasa pekerja atau buruh harus berbadan hukum dan memiliki izin operasional dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Yang terakhir, keenam, harus ada perjanjian tertulis antara perusahaan pemberi pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya yang mengatur mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, pasal 64 dan pasal 66. Implikasi hubungan pekerjaan outsourcing terhadap kesejahteraan pekerja. Di satu sisi, outsourcing dapat menawarkan fleksibilitas dan efisiensi bagi perusahaan, memungkinkan mereka untuk fokus pada kegiatan inti dan mengurangi biaya operasional. Namun, bagi pekerja, sistem ini seringkali menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam pekerjaan. Pekerja outsourcing biasanya dipekerjakan dengan kontrak setelah jangka pendek, yang berarti mereka harus terus mencari pekerjaan baru setelah kontrak berakhir. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan stres dan kecemasan yang berdampak negatif pada kesejahteraan mental pekerja. Berikut ada perlindungan preventif bagi pekerja outsourcing. Dalam hal perlindungan preventif bagi pekerja outsourcing, ditinjau dari prinsip kepastian hukum, status hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan outsourcing. Jika ditelaah dari prinsip kepastian hukum, baik dari segi unsur dan makna prinsip kepastian hukum, bahwa salah satu kepastian hukum adalah mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam melaksanakan hukum administrasi. Jika dilihat ketentuan pasal 65 ayat 8 dan pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terjadi ketidakpastian hukum dengan tidak konsisten dalam mengatur objek hukum atau hubungan kerja berkenaan dengan subjek hukum yang diatur. Hal ini berarti bahwa pengaturan hukum kerja yang tidak konsisten bahkan tumpang tindih, di mana berdasarkan perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
tahap dan batas outsourcing. Menurut Maurice E. Graeber, untuk mencapai keberhasilan bisnis outsourcing ada 7 langkah pokok yang perlu diperlukan. Yang pertama, perencanaan outsourcing. Yang kedua, pemulihan strategi. Ketiga, analisis biaya. Keempat, pemilihan pemberi jasa. Kelima, tahap negosiasi. Keenam, transisi sumber daya. Dan ketujuh, pengelolaan hubungan. Perencanaan outsourcing dimaksud untuk menentukan objek yang akan di-outsourcing meliputi jenis, frekuensi, atau bidang tertentu. Perencanaan penentuan objek outsourcing harus dilakukan dengan cermat, yakni tetap mematuhi rambu-rambu hukum yang terkait. Kegiatan perencanaan dilakukan dengan melibatkan setiap bagian perusahaan agar mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal. Meskipun kualifikasi dapat disesuaikan dengan keperluan perusahaan dan sifatnya bervariasi dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, namun ada macam persamaan, hanya pembobotannya mungkin berlainan untuk sebagian bidang yang memerlukan layanan. Kualifikasi yang dimaksud adalah, yang pertama ada pengalaman, kedua keandalan pelayanan, ketiga kinerja yang menonjol, mempunyai reputasi positif, mempunyai cukup pelanggan, mempunyai sumber daya manusia yang memadai, mempunyai laboratorium, mempunyai kantor, memberikan pelayanan purna jual, mempunyai kemampuan keuangan, memiliki manajemen yang andal, menyelenggarakan manajemen mutu, fleksibilitas untuk melakukan perubahan, mempunyai kesadaran biaya, dan mempunyai komitmen penuh. Jadi kesimpulannya, kebijakan outsourcing dalam ketenagakerjaan memiliki dampak yang signifikan pada dunia kerja, baik dari sisi perusahaan pekerja maupun aspek ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan ini memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti pengurangan biaya operasional dan peningkatan efisiensi. Namun di sisi lain, outsourcing juga memunculkan tantangan seperti ketidakpastian pekerja bagi tenaga kerja, potensi penurunan kualitas kerja, dan isu kesejahteraan pekerjaan ahli daya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.